Aplikasi pada organisasi dan tata laksana Kementerian Agama RI yang wajib diisi oleh satuan kerja, dari Kanwil Kemenak Provinsi sampai Madrasah Sanawiyah Negeri ada 4, yaitu PMPZI, SIAP, SIPKA, dan SIMPI. Penilaian mandiri pembangunan zona integritas PMPZI, yaitu aplikasi pembangunan zona integritas untuk mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Alamat aplikasi PMPZI yaitu pmpzi.kemenak.go.id, username, user_kode satker, dan password, kode satker. Sistem Informasi Agen Perubahan, SIAP, yaitu aplikasi untuk memilih dan menentukan agen perubahan pada satuan kerja. Alamat aplikasi SIAP yaitu siap.kemenak.go.id, username, siap_kode satker dan passwordnya adalah kode satker. Sistem Informasi Performa Kementerian Agama, SIPKA yaitu aplikasi untuk menyampaikan capaian kinerja setiap triwulan dan tahunan, sesuai perjanjian kinerja satuan kerja yang dibuat setiap tahun. Alamat aplikasi SIPKA yaitu sipka.kemenak.go.id, adapun username, sipka_kode satker dan passwordnya adalah kode satker. Sistem Informasi Pengendalian Internal, SIMPI, yaitu aplikasi untuk membuat survei internal dan membuat peta resiko suatu kegiatan pada satuan kerja. Alamat aplikasi SIMPI adalah simpi.kemenak.go.id, adapun username adalah admin_kode satker, dan passwordnya adalah kode satker. pmpzi.kemenak.go.id. Langkah pertama adalah login, di klik ini ya, di tombol login, masukkan username dan password Bapak Ibu. Usernya adalah user_kode satker, passwordnya kode satker. Silakan masuk, login. Ini adalah tampilan dari aplikasi ZI. Ya. Ini beranda untuk melihat tampilan penilaian ini untuk mengisi tahun berjalan dan perbaikan eviden untuk memperbaiki eviden yang telah lalu. Jadi untuk di 2023 ini cara isinya adalah penilaian tahun berjalan, diklik. Nah, di sini ada komponen pengungkit dan komponen hasil. Komponen pengungkit ini dibagi jadi dua, yaitu aspek pemenuhan dan aspek reform. Jadi di sini misalnya di area 1 ya. Area 1 di manajemen perubahan, titik klik yang biru, terus diisikan semua pertanyaan yang ada di sini. Ya. Saya contohkan di sini, unit kerja telah membentuk tim pembangunan ZI. Keterangannya di sini kan ada kolom jawabannya ya atau tidak. Kalau iya, itu ada tim yang dibentuk. Ya, ini contohnya ya. Ini misalnya kita jawab ya, maka yang di sini ketikanya adalah nomor SK ya, SK nomor tahun ya, misalnya tahun ini, terus tentang ya, dan kalau baru pertama berarti ya tentang pembentukan tim. Kalau ada perubahan, SK pertamanya tetap harus di-upload, harus diketikkan, dan di yang kedua ini adalah SK nomor tahun 2023, misalnya di yang pertama mungkin di tahun 2020 ya. Misalnya 2023 ini ada pergantian tim ya. Berarti misalnya perubahan pertama. Pembentukan tim. Nah, contohnya ini. Jadi
misalnya ada perubahan-perubahan tetap dicantumkan semuanya. Ini kita ngisi tentang jawaban di sini dan nama dokumennya. Nanti apa yang mau diupload. Yang kedua, misalnya ini penentuan anggota tim. Nah, gini kolom ABC. Ini ada keterangannya di kirinya sini. Satker boleh milih A jika dengan prosedur atau mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja. Nah, kalau memang pemilihan timnya itu sesuai dengan prosedur, melibatkan semua unsur, ya bisa dijawab dengan A. Kalau B, jawabannya B di sini itu jika sebagian menggunakan prosedur. Dan kalau tidak diseleksi itu jawabannya C. Jadi langsung tunjuk itu nggak ada seleksinya itu C. Namun di sini kalau C itu nilainya 0. Jadi misalnya idealnya itu memang bentuk timnya itu adalah melalui mekanisme. Mekanisme itu dipilih A, terus di sininya dokumennya adalah laporan mekanisme pembentukan tim. Di dalamnya ada undangan, daftar hadir, notulen, dan foto dokumentasinya. Gitu ya. Jadi selanjutnya sama. Terdapat dokumen rencana. Ini iya. Jika memiliki rencana pembangunan ZI-nya. Sini pilih ya. Ini ya. Dan seterusnya. Ini untuk dokumen pembangunannya. Terdapat media sosialisasinya. Website, IG, FB, Twitter, YouTube. Nah, kalau ada semuanya. Dan berkala itu bisa jawab A. Pemantauannya, laporannya ini ya. Begitu seterusnya dan isi. Ada di sini juga pola pikir itu laporan pimpinan sebagai role model, contoh pelaksanaannya, dan agen perubahan di sini ada agen perubahan di setiap satker melalui aplikasi CAP ya. Nanti disebutkan SK nomornya, sertifikat penghargaan, dan program kerjanya dari agen perubahan tersebut. Oke, yang paling utama itu di sini juga ada sosialisasi pembagian kepada semua pegawai ASN maupun non ASN di Satker. Jadi jika semuanya dilibatkan. Terus kemudian simpan. Jadi untuk kolom biru ini adalah input nilai dan nama dokumen. Setelah diinput nilai dan nama dokumen, kemudian klik yang EV. Ini adalah upload evidence. Ya, jadi tadi kita sudah masukkan jawaban dan nama dokumen, kemudian kita upload dokumennya. Ini, misalnya SK-nya di sini tambah dokumen, misalnya di sini SK pembentukan tim PMPZI. Filenya di mana? Kita pilih ya, misalnya ada di ya sini. Oke, terus simpan. Tunggu sebentar. Nah, ini udah. Jadi untuk memastikan ini sudah masuk atau belum, nanti akan muncul di sini. Nah, muncul di sini. Silahkan diklik view evidence untuk memastikan ini sudah berhasil atau tidaknya diupload. Jadi kalau pertanyaannya di situ apa terbentuk tim atau tidak, kalau Satker jawabnya ya, maka harus lampirkan buktinya. SK ini berubah ya. Ada tim. Kalau ada perubahan, berarti ini perubahan kedua misalnya ya. Ini perubahan kedua. Oke.
Ini cara masukkan evidennya. Dan begitu seterusnya sampai di aspek pemenuhan ini juga sama ya. Dan di komponen hasilnya ada di kanan ini juga sama. Di sini ada pertanyaannya dan di sini jawabannya. Untuk contoh eviden ini nanti saya sharekan di apa di link di narasi berikut ya. Jadi kita sampaikan. Jadi bisa diadopsi lah. Oke, begini. Terus nanti untuk di akhir tahun sekiranya Bapak Ibu pastikan sudah input semuanya di sini dan evidennya sudah diupload, maka silahkan untuk kirim ke Menteri Agama dengan cara tombol merah ini diklik dan klik kirim hasil PMBZ ini ke Menteri Agama. Nanti kalau sudah dikirim, maka Bapak Ibu nggak bisa untuk ngubah-ngubah lagi. Ya. Itu namanya sudah ke submit ke pusat. Oke, demikian penjelasan saya tentang aplikasi PMBZI. Selamat aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sipka.kemenak.go.id ya. Setelah itu akan muncul tampilan kayak gini. Ya. Ini Sipka ini kita harus laporkan capaian kinerja tiap satker itu tiap triwulan. Dan ada periodenya untuk triwulan 1 2023 itu akan ditutup aplikasi tanggal 19 April. Namun kalau sesuai KMA 94 2021 itu tiap satker harus menyampaikan untuk madrasah dan MTS tanggal 11 April dan untuk kabupaten kota 13 April. Oke, kita langsung mulai aja. Pertama kita klik tombol yang gembok ini ya. Ya, masuk. Ini silahkan masukkan username-nya di sini adalah sipka underscore kode satker. Ya, kode satkernya kalian guys. Ya, passwordnya itu password bawaannya itu kode satker. Terus kita masukkan kode captanya di sini, sesuaikan persis huruf besar kecilnya. Ya, oke. Kalau sudah masuk, langkah pertama kali dalam SIPK ini adalah kita masukkan IKU. Dokumen yang harus disiapkan sebelum masuk ke SIPK ini adalah Restra, Terkin, dan IKU. Pertama kali kita masukkan IKU-nya di sini. Bagi kalian yang belum pernah input sama sekali, klik di tambah data dokumen ini ya, nama indikator ininya, indikator misalnya, indikator kinerja satker. Nah, titik-titik ini adalah nama satkernya, Bapak Ibu, dan periodenya 2020 sampai 2024. Nah, nanti untuk dasar hukumnya diketikkan aja dokumen, di paste saja di sana. Oke, seperti ini ya. Setelah ini di input terus di statusnya dijadikan aktif, diklik coba status terus dipilih aktif ya, kemudian kita klik yang pink ini. Ini kalau di kami di tingkat kanwil itu tiap kanwil beda-beda, namun untuk kanwil Jawa Tengah itu ada 151 indikator. Jadi kita udah buat lampirannya.
Jadi untuk kami Jawa Tengah itu ada 151 indikator. Ini namanya sasaran. Jadi yang di kolom ini adalah sasaran ya. Kolom C ini sasaran dan indikatornya di kolom yang E. Ini yang sebelahnya ini adalah target. Oke. Oke, kita masuk ke Sipka lagi. Yang pertama itu adalah masukkan master data, terus dokumen IQ Satker. Nah, kita udah input tadi, terus masuk yang pink ini, diklik. Kita masukkan, ini tadinya kan kosong indikator. Kita masukkan indikatornya dulu. Kita memasukkan misalnya di sasaran 1 ini ada 4. Ini adalah sasarannya ya. Dan ini adalah indikatornya. Misalnya ini kita masukkan sasaran kegiatan ini. Kita blok, kita copy ya. Terus kita di Sipka ini kita paste. Tempel. Nah, enter. Setelah di paste ini maka akan muncul program yang sesuai dengan sasaran ini. Meningkatnya kualitas bimbingan dan penyuluhan agama. Maka di sini akan muncul ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sedangkan 1 sampai 6 ini adalah sesuai dengan agamanya masing-masing. Namun kita akan masuk pakai yang program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Agama. Ini untuk kami yang di Sekjen ya, Kanwil. Itu maksudnya yang ada di sini. Kemudian kita klik yang 4 ini. Tombol indikatornya ini tadinya 0. Jadi diklik 4 ini. Terus tadinya di sini 0. Tambahkan data ini sesuai dengan ini. Kita mau butuh 4 indikator ini. Nilai kinerja penyuluh agama, persentase. Ada nggak di sini nilai kinerja penyuluh? Nah, ini ada ya. Kita centang. Persentase penyuluh agama yang dibina. Oke, ada. Terus jumlah penyiar agama yang dibina kompetensi. Oke, ada. Dan jumlah kelompok sasaran penyuluh yang diberdayakan. Oke, ada. Kalau sudah terpilih semuanya, simpan. Jadi akan muncul di sini nanti 4. Ya, oke ya. Sesuai ya, muncul 4. Oke. Tambah lagi sasaran kedua, kita copy. Ini kembali dulu. Di sini kita Ctrl A, delete, kita paste yang sasaran kedua. Nanti akan muncul programnya KUB. Sasarannya adalah meningkatnya kualitas pelayanan pelindungan umat beragama. Ini ya, meningkatnya kualitas pelayanan umat beragama. Di sini kita butuhkan ada 3 indikator. Kita klik jumlah indikatornya ini. Tadinya kosong, diklik tambah detail IQ agama. Nah, tulang ada 3-3-nya ini. Persentase jumlah kasus pelanggaran hak ada. Terus apalagi jumlah aktor kerukunan yang dibina, oke ada. Terus jumlah desa sadar yang dibina, oke ada semua. Dan centang semua ini atau diklik yang atas saja karena semuanya ada. Namun Bapak Ibu semuanya bisa diingat ini tidak semua indikator yang ada di sini akan masuk ke sini semua. Jadi kita hanya menyesuaikan, kebetulan di sini pas ada semuanya. Terus simpan ya. Akan muncul di sini. Oke, begitu seterusnya ya sampai di sasaran yang paling akhir yaitu di 5 sasaran ke-53 misalnya. Kita copy ya. Kita kembali di sini. Kita delete, masukkan. Ya. Ini ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Nah, ini yang teknis.
Jumlah pengawas guru. Wah, ini yang kita butuhkan ini ya. Ini kita klik. Terus diklik tambah detail ikunya. Ini ada satu ini. Terus simpan. Oke. Setelah langkah pertama dilewati, masuk ke langkah kedua. Tadi iku ya, dokumen iku satkernya, masukkan semua. Langkah keduanya adalah perjanjian kinerja ini. Kita buat dulu, kalau belum pernah buat, untuk 2023 ini tambah data, ini 2023 tahun keempat ya. Dan tahun pertamanya 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Di sini namanya perjanjian kinerja, terus nama satker. Nama satkernya tahun. Copy, di sini ketikkan aja dokumen, nah, simpan ya. Setelah simpan, nanti akan muncul di sini, terus aktifkan. Saya contohkan di sini ya. Simpan, akan muncul di sini ya. Nah, terus ubahnya menjadi status aktif. Maka aktif di sini. Selanjutnya kita klik yang tanda pink ini. Nah, itu masukkan indikator ke Perkin. Di sini masih kosong. Pertama tambah data indikator ini. Tadi kan sudah dimasukkan di IQ ya. Ini klik 100. Ini kalau dicentang semuanya akan masuk semuanya ini. 100 ini. Ini 155 berarti. Saya contohkan dulu, kita masukkannya dua saja ya, kinerja penyuluh dan persentase yang dibina misalnya. Terus kita klik simpan. Nah, maka akan muncul di sini. Begin. Setelah muncul di sini, ini kalau di Kanwil kami ada 151 yang muncul. Perginya, indikatornya. Ini saya contohkan misalnya ada 2. Terus kemudian kita klik input target Perkin. Dengan melihat Perkin yang sudah ditandatangani pimpinan ya. Misalnya ini kinerja penyuluh agama 85 ya. Penyuluh agama ini targetnya 85. Anggarannya tanggap 0 dulu, keterangannya strip. Dan indikator seterusnya adalah persentase penyuluh agama yang dibina. Nah ini adalah 91 ya. Input target Perkin 91 ya. Oke, setelah diisi ini semuanya ya, sampai semua indikator, kemudian kita masukkan anggarannya. Kita pilih salah satu indikator, contohnya yang paling atas saja supaya gampang diingat. Untuk anggarannya inputkan target Perkinnya di sini sesuai dengan Perkin, misalnya ada 10 juta. Misalnya ya, misalnya ada targetnya 10 juta. Oke. Jadi nanti total anggarannya akan muncul di sini 10 juta. Oke, setelah ini Perkinnya diinput semuanya, pastikan targetnya ini sudah terisi semua dan anggarannya pilih salah satu aja yang paling atas, yang lainnya 00 aja semua. Terus kemudian langkah ketiga itu adalah submit dokumen SIPKA ke admin, yaitu siapkan dokumen Renstra, IKU ya. Di sini pilih filenya di mana ya. Filenya Renstra, pergi Renstra ya. Terus simpan file, baru di submit ke administrator. Nanti
Satker Kemenak Kabupaten Kota dan Madrasah Negeri MAN MTS itu yang menilai dokumen masternya, dan setelah pergi IKU itu admin yang ada di Kanwil. Sedangkan dokumennya Kanwil itu yang akan menilai itu nanti dari admin Ortala Kemenak RI Pusat. Gitu nggih. Oke. Untuk ngeproof itu nanti yang di Kanwil contohkannya ini ya. Ini hanya ada menunya ada di Kanwil saja ini. Maksudnya di master data, approval submit ya, pilih tahun, refresh. Misalnya kita mau approve, kita cek saja di sini, dicek saja. Ini adalah satker yang sudah submit ya, di sini yang submit terus sudah dinilai. Nah, ini adalah satker yang kalau belum upload satkernya nanti merah di sini. Kalau sudah upload belum penilaian maka kuning ya. Kita ambil contoh. Nah, ini misalnya ini ada salah satu satker di bawahnya Kanwil. Ini dia sudah ngupload login ya, tapi belum penilaian. Nah, kita lihat ini registrasi sudah di upload. Nah, di loginnya ini kita lihat dulu. Nanti admin Kanwil akan melihat dulu apakah ini sudah sesuai dengan prosedur yang ada. Ketentuannya itu ada ini ya, apabila pihak pertama sampai pada bulan 7 target harus 70%. Ini enggak ada pemotongannya, ini enggak sesuai ini. Kalau enggak sesuai bisa dikembalikan lagi. Perkin perbaiki. Oke, kita kembali. Ini misalnya ya, MAN 1 ini sudah submit. Kita nilai dulu, kita lihat. Jadi untuk Perkin itu formatnya ini ya, harus ada pemotongan. Ya, pertama penyerapan sampai bulan ke-7 dengan target 70%. Ya. Wah, ini formatnya ya. Seperti yang punya Kanwil juga. Ini kalau sudah sesuai maka Perkin sesuai. Itu ya. Oke. Kita lihat tadi itu Temanggung ya, Wonosobo ya. Nah, tadi itu posisinya di upload belum penilaian, sekarang sudah setuju. Jadi satkernya itu Bapak Ibu harus disetujui dulu Renstra, Perkin, dan IKU-nya. Sistem informasi agen perubahan. Kita buka Google Chrome, kita ketikkan di sini siap.kemenak.go.id. Ini tampilan dari SIAP ini ya.
Langkah pertama adalah diklik yang gembok ini, CAP_, kode satker. Passwordnya itu kode satker bawaannya, kemudian login. Di sini pertamanya ada pengelolaan pollingnya ada 6 menu dan kompetisinya ada 5 menu. Pertama adalah masukkan pollingnya ini ya, kegiatan main polling. Kita misalnya tambah data kegiatan awal, misalnya di bulan April kita mulai tanggal 1 sampai 30 April 2023. Nih, pemilihan agen perubahan 2023. Simpan. Setelah tersimpan, kemudian aktifkan statusnya ya. Jadi status aktif. Oke, setelah ini baru masuk ke berikutnya calon agen perubahan ya. Klikkan data calon agen perubahannya. NIP-nya berapa? Tekan NIP-nya ya. Nama pegawainya misalnya saya di sana analis. Ini nomor HP-nya saya sendiri. Itu 326123676. Emailnya misalnya ini ya, simpan. Oke, setelah ini baru dilihat aksinya. Ini calonnya harus memenuhi kategori 5 ini, harus memenuhi semuanya. Memahami dan menaati peraturan secara konsisten, ya. Setelah terisi semuanya, simpan. Nah, di sini nanti akan muncul sangat memenuhi syarat. Itu ya. Selanjutnya adalah langkah ketiga, prokernya. Upload program kerjanya. Nah, filenya di mana? Misalnya ini simpan. Selanjutnya di langkah keempat adalah sebelum langkah 4 ini Bapak Ibu harus menyampaikan ke semua pegawai untuk memilih agen perubahan yang ada di Satker. Setelah waktu yang ditentukan, kemudian ditutup ya pollingnya, baru nanti akan kelihatan siapa aja yang telah memilih dan agen perubahan siapa yang memenuhi. Ya, oke, setelah para pegawai di lingkungan Bapak Ibu memilih, maka kita masuk ke tahapan keempat, yaitu keamanan pemilihan agen perubahan. Yaitu di sini akan muncul nama-nama responden. Ini untuk admin bisa ngecek apabila ada nama pegawai atau NIP yang bukan dari sakernya Bapak Ibu, bisa di delete langsung. Kalau ada sesuai, biarin. Dan selanjutnya penetapan agen perubahan. Di sini akan terlihat mana
jumlah-jumlah ini yang ada perubahan berapa pemilihnya. Setelah memenuhi, maka dibuatkan SK dan diuploadkan SK-nya ada di sini. Oke, demikian untuk pemilihan agen perubahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan belajar tentang SIMPI, yaitu salah satu aplikasi yang ada di keortalaan yang harus diisi oleh semua satker dari Kanwil, Kemenang Kabupaten Kota, dan MAN serta MTS Negeri. simpi.kemenak.go.id. Ini tampilan luarnya. Pertama klik login, login di sini admin underscore kode satker. Beda ya dengan SIPKA. Kalau SIPKA kan SIPKA underscore kode satker. Tapi kalau SIMPI itu admin underscore kode satker. Passwordnya kode satker. Kemudian jangan klikkan captanya ya. Z W Y apa ini? Oh ya. O I. Kita coba. Oh salah. Itu bukan O berarti 0. Kita ulangi lagi. 6 R posisi. Oke, ini udah masuk. Ini tampilannya SIMPI ya. Sistem Informasi Manajemen Pengendalian Intern SIMPI. Ini di dalamnya ada beberapa menu. Ada untuk survei internal sama peta risiko. Kita ke survei internal dulu karena semua satker ini wajib melakukan survei ini minimal setahun sekali. Kalau nggak setahun sekali, bisa setahun 2 kali atau setahun 4 kali bertriwulan. Tapi setidaknya setahun sekali minimal ya. Pertama, setelah kita terbuka ini, kita klik implementasi SPIP ini, kita klik, karena kalau nggak diklik, tampilannya kayak gini. Kita klik dulu ya. Nah, setelah kita klik, munculnya gini, 3 menu. Pengelolaan dokumen registra, manajemen risiko, dan pengelolaan administrasi pada satker. Kita akan masuk di sini untuk buat survei. Jadi di pengelolaan administrasi pada satker. Sini nanti pilih pengelolaan evaluasi lingkungan pengendalian. Oke. Saya ulangi lagi. Dari sini pertama klik implementasi SPIP ini, kita klik. Terus diklik yang pengelolaan administrasi pada satker. Nah, terus pilih yang nomor 1, yaitu pengelolaan evaluasi lingkungan pengendalian. Kita klik. Nah, di dalamnya ada 3 menu. Yang pertama adalah membuat kegiatan. Yang kedua itu mengelola responden. Dan yang ketiga hasil surveinya secara otomatis nanti. Ada barcode-nya. Jadi bagi satker, apalagi khususnya yang maju penilaian ZI, itu wajib membuat kegiatan survei internal ini. Ya. Oke, kita pertama maintenance kegiatan survei. Kita klik. Selanjutnya kita buat judul, tambah data survei di sini. Kita klik di sini. Tanggal awal misalnya kita tanggal dari ini sampai 31 Maret. Atau misalnya 10 Maret. Misalnya 2 minggu kita survei. Sini keterangannya adalah survei internal, nama satkernya ya, nama satkernya, terus tahun 2023. Nama satkernya di sini. Di sini saya ketikkan nama satker ya. Nama satkernya. Silakan sesuaikan. Terus simpan. Ingat ya, ini tanggal awalnya hari ini sampai tanggal akhirnya 10 Maret misalnya. Oke. Pastikan ini berhasil. Nah, setelah berhasil,
Kemudian ini mana tadi? Ini ya. Nah, ini ya. Kita aktifkan. Nah, kita aktifkan di sini. Aktifkan status oke. Oke. Ini membuat nama kegiatannya dulu pertama. Oke, paham nggak? Tak ulangi lagi, sekali lagi. Jadi pertama kali dashboardnya ini, kita klik implementasi USB ini. Setelah kita klik ini, klik yang pengelolaan administrasi pada Satker. Menu ketiga. Klik. Nah, setelah diklik ini, kita klik yang nomor 1. Karena nomor 2 ini untuk buat user di anak Satkernya. Jadi klik yang nomor 1 ini, ya, di dalamnya ini ada 3. Yang pertama membuat kegiatan. Dan klik. Setelah kita buat nama kegiatan, awal dan akhir, tanggalnya, terus namanya adalah survei internal, nama Satker, tahun, simpan. Setelah itu jangan lupa diaktifkan. Posisinya aktif. Oke. Nah, setelah aktif ini, langkah keduanya adalah Bapak Ibu sebagai admin membuat nota dinas. Membuat nota dinas agar semua pegawai PNS, ASN, P3K maupun PNS untuk melakukan survei internal. Ini setelah buat nama kegiatan jenengan logout dulu. Selesai logoutnya di sini ya, logout. Dah. Tahap pertama membuatnya sudah, terus buka membuat nota dinas ya, buat nota dinas. Nota dinasnya kalau kami ini contohnya mana ya? Nah ya, nota dinas untuk penyusunan ini. Saya buka ini. Bentar guys, ini laporan kemudian. Nah ini ada ini. Yang terakhir ini kami buat yang tahun kemarin ya. Selesai. Nah, ini nota dinas yang di kami di sini. Ini bahasanya saya sederhana, tapi semoga bisa dipahami oleh pegawai yang lain. Ini dalam rangka, dalam upaya percepatan reformasi birokrasi melalui pembuatan ZI, Kanwil Jawa Tengah mengadakan survei internal 2022 ini yang kemarin ya, melalui aplikasi Simpi. Untuk itu kami minta saudara menugaskan pegawai di unit saudara agar mengisi survei. Karena ini ditujukan kepada KPPU, Kabid, dan Pembimas. Ya, jadi untuk nanti semua ASN harus ngisi. Pertama buka Google Chrome. Nah, buka Google Chrome, ya kita sesuaikan. Buka Google Chrome, terus klik, terus ketikkan simpi.kemna.go.id. Ya ini ya, ini tampilan luar. Ini adalah tampilan untuk responden nantinya. Jadi nanti bisa praktekkan. Ya. Terus kemudian klik survei internal lingkungan pendangan yang menu kedip-kedip. Jadi ini untuk responden, bukan admin. Kalau admin kan loginya di sini. Nah, kita ini masuk sebagai responden. Responden itu semua ASN di Satkernya Bapak Ibu. Yang kedip-kedip ini ya, saya buat bahasanya ini menu kedip-kedip. Jadi ini menu kedip-kedipnya, kita klik. Nah, setelah klik masuk. Kenapa ASN? Karena di sini yang diminta NIP-nya. Ya. Nah, angka selanjutnya adalah user akses respondennya adalah survei underscore kode Satker, passwordnya 123. Kemudian isikan NIP, nama, unit, posisi, dan menekan login kalau sudah.
Jadi ini setelah masuk di sini adalah survei, pakai Y ya, survei, terus kode saker. Jangan yang sebagai di sini kalau mau coba bisa sebagai responden. Silakan diisi passwordnya 123, NIP-nya NIP Bapak Ibu, nama respondennya misalnya saya, nama unit kerjanya bagian TU, posisinya GFU, terus login. Ini paham ya? Ini sebagai responden, ingat ya. Jadi ada dua login di sini. Sebagai admin untuk buat nama kegiatannya, nanti admin, khusus admin. Dan sebagai responden. Responden itu semua ASN. Ya. Jadi admin tadi setelah membuat nama kegiatan, terus buat nota dinas, diajukan ke pimpinan, terus nanti semua ASN buka ini. Yaitu usernya adalah survei bagi Y, survei underscore kode saker. Ini contohnya kami, jadi silahkan kalau mau dicoba. Terus passwordnya 123, NIP, nama, unit, dan posisi. Setelah itu klik login. Setelah login, tampilannya di sini ada 8 pertanyaan. Nah, 8 pertanyaan ini responden harus ngisi dari A sampai H. Ini nama respondennya di sini. Terus nanti kalau sudah diisi semua baru kirim ke admin. Misalnya ini ya, kita klik. Nah, sini ada beberapa pertanyaan. Pimpinan telah melakukan keteladanan dalam hal integritas dan etika pada tingkah laku sehari-hari. Selalu misalnya. Telah ada perilaku, misalnya pada etik, ada dan dimutakhirkan. Rekan-rekan kerja telah berperilaku sesuai dengan nilai integritas dan etika. Seluruh pegawai. Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya. Misalnya sering aja. Atau tidak pernah. Ya, contohnya sering lah. Nah, sering lah. Penghargaan yang diberikan kepada pegawai telah cukup memadai untuk menghindari godaan untuk melanggar hukum, aturan, organisasi, dan nilai etika. Jadi dikasih penghargaan supaya tidak melakukan tindakan yang negatif. Wah, memadai misalnya. Dan seterusnya ya, ini ada banyak pertanyaan, misalnya ini dan seterusnya. Terus setelah diisi kita klik simpan. Oke. Nah, kalau sudah diisi itu statusnya di sini adalah selesai. Ya. Sedangkan kalau belum nanti belum selesai. Kalau belum selesai mau diklik ke penyelenggara itu nggak bisa. Ada peringatannya. Pengisian kuesioner survei evaluasi belum lengkap, segera lengkapi. Ya. Jadi harus diisi semuanya. Misalnya ini sudah diisi, simpan, selesai. Diisi, pimpinan telah melalui perkataan dan perbuatan telah selalu menekan pentingnya pencapaian tujuan pengendalian internal. Sangat setuju, ini setuju, dan seterusnya lah ya. Simpan. Pastikan semuanya sudah tersimpan semua sehingga biru. Silahkan mau dicoba di sana boleh. Ini sebagai sampling aja ya. Nanti kalau responden ngisi beneran dibaca betul-betul dulu. Ya. Ini yang terakhir lah. Hubungan kerja baik dengan terkait. Pimpinan telah membina hubungan kerja yang baik dengan yang lain. Selalu pimpinan membina hubungan kerja baik dengan fungsi pengawasan. Ada inspektorat, BPKP, BPK, dan KPK. Iya, sering. Gitu. Simpan.
Ya, jadi jawaban di sini sudah terisi semua selesai, barulah dikirim. Ya, dikirim ke penyelenggara. Ini ada perhatian, pastikan pengisian sudah sesuai dengan penilaian Anda, karena setelah disubmit tidak dapat diubah kembali. Jadi satu pegawai hanya bisa satu kali. Ya, kita klik OK. Anda sudah mengisi kuesioner, pengisian kuesioner hanya sekali aja. Oke, kembali. Gitu. Kenapa ini? Oke, begitu ya caranya ngisi. Selanjutnya adalah kita langkah keduanya adalah setelah semua ASN pada ngisi semuanya, ya, setelah semua ASN yang ngisi, maka tugas admin adalah mengecek dulu. Selesai lagi. Ya. Ini ya, Simpi tadi itu, simpi.kemenag.go.id. Kalau responden kan klik yang gede-gede. Setelah diisi semua di sini, setelah diisi semua di sini, admin masuknya ke login ini ya. Ini maksudnya admin, ya. PBH. Nah, dipastikan semua ASN sudah mengisi. Kalaupun ada yang belum mengisi nanti akan kedeteksi di sini. Ini masuknya di admin ya, ingat ya, yang ini di admin sekarang. Yang tadi kan responden, sekarang di admin lagi. Jadi pertama itu admin buat nama kegiatan, terus buat nota dinas, baru ASN responden mengisi semuanya, terus setelah mengisi batas tutup, baru kembali ke admin lagi sekarang. Sekarang admin lagi ya. Admin lagi, diklik nih implementasi PP, terus menu ketiga diklik. Ya, nomor 1 ini diklik. Nah, dalamnya tadi kan maintenance sudah, semua sudah ngisi, terus admin isi menu yang kedua ini. Pengelolaan data responden dan keamanan survei. Oke. Jadi kalau sudah selesai di sini, tanggalnya sudah ditentukan tutup, maka di sini statusnya diklik tutup. Nah, kalau sudah ditutup, maka responden nggak bisa buka lagi. Nanti kalau membuka ada tulisannya kegiatan sudah ditutup. Oke, ini data responden yang ngisi baru 1 orang. Nanti kalau ada banyak, nanti admin bisa memfilter. Apakah ini pegawai satkernya Bapak Ibu atau bukan? Kalau bukan, nanti tekan delete. Ilegal, anggapnya ilegal. Jadi kalau memang sudah sesuai, bisa. Dan setiap pegawai hanya 1 kali. Nanti kalau ada pegawai sudah ngisi, sudah kirim ke penyelenggara, mau ngisi lagi, nanti akan ketolak. Oke ya, ini respondennya sudah selesai memfilter. Jadi selanjutnya adalah langkah ketiga, hasil survei. Ini masih 1 orang. Nah, inilah hasil surveinya total. Ini yang disampaikan sebagai evidence ZI, ya, sebagai survei internalnya. Cetak hasil survei ini. Nah, ini ada kompilasinya, kesimpulan nanti Satgas SPP-nya di sini, ketuanya, dan ada barebatnya. SPP ini ada SK-nya juga sih, tapi kalau belum terbentuk ya minimal kalau di kabupaten kota Kasubag TU, ya, atau kalau di madrasah KUTU-nya sini. Ya. Gitu ya Bapak Ibu, ini untuk hasil surveinya. Jadi ada 3 langkah
ya. Saya ulangi kembali, awalnya itu di implementasi SPP ini diklik, terus pengelolaan administrasi diklik, pengelolaan evaluasi lingkungan diklik. Nah, pertama buat judulnya di sini. Setelah buat judulnya, bikin nota dinas untuk ngisi. Setelah ngisi semua, baru admin mengelola. Maksudnya di sini ngecek kalau ada NIP yang sembarangan, terus namanya bukan orang di situ, orang luar, mengisi-isi nanti delete aja. Terus hasil surveinya di sini, cetak hasil survei. Ya, begitu ya. Disimpi untuk membuat survei internal. Ya, selanjutnya disimpi itu bisa juga untuk membuat peta risiko. Karena di semua satker harus membuat peta risiko. Ini untuk buat survei internalnya udah clear ya, bisa semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas tentang SIMPI untuk peta resiko. Pertama buka simpi.kemenak.go.id, kemudian klik yang di login ini. Ini username-nya adalah admin_kode satker dan passwordnya bawaan itu adalah kode satker. Lalu kita isikan kode captanya di sini. Setelah itu untuk memudahkan itu kita buat user pertama dulu. Ya, pengelolaan user aplikasi ini kita buat untuk sekjen misalnya ya. Tambah data user, NIP-nya berapa? Ini ya. Sekjennya saya. Mana Jateng. Oke, ini buat usernya dulu. Misalnya ini untuk TO ya. Simpan. Nah, setelah ini kita masuk di user TO-nya ini. Usernya adalah ini ya. Ini ya, passwordnya. Oke. Kita keluar dari menu utama master ini. Kita masuk ke user sekjen. Sini user ya. User. Tadi yang kita buat itu kodenya 2. GOLU. Nah, setelah masuk ini adalah user untuk anak satker ya, bukan untuk user satker utamanya, tapi misalnya ada sekjen, bidang, dan bimas. Ini contohnya misalnya di sekjen, ini menunya beda dengan admin utama. Di menu anak satker ini kita untuk mengidentifikasi peta resiko dengan cara klik menu aplikasi ini. Kita klik misalnya ini ya, ujian ini ada beberapa, misalnya untuk honor tim lah ya. Ini misalnya, terus kita klik yang ini. Ini misalnya namanya honor pengelola kegiatan. Nah, anggarannya kita pilih misalnya 2023, pemilik resikonya PPK ya. Sumbernya adalah misalnya dari pegawai, keterangannya tahun 2023. Oke. Setelah kita buat ini, baru kita
Selanjutnya input data pengelolaan resikonya. Ini udah tertera tadi itu yang kita input awal. Nah, di sini ada beberapa resiko untuk ini. Ya, ini contohnya ini ada sekitar ada 24. Jadi untuk jenis kegiatan pelaksanaan kegiatan pembayaran honor tim bulanan itu ada 24 resiko. Ini ya. Kemudian kita akan buka satu persatu. Dari resiko pertama ini, tahapan kegiatannya persiapan, uraian kegiatan penyusunan TOR. Ya. Ini pernyataan resikonya TOR tidak menggambarkan substansi kegiatan yang akan dilakukan, hanya copy paste saja. Pemabjabnya adalah ini. Perencanaan penyusunan program kerja tahunan kurang matang. Dampaknya kegiatan tidak memiliki dampak signifikan terhadap tujuan dan sasaran unit kerja. Ini sudah terisi secara otomatis di sistem. Jadi kita akan mulai input data pengelolaannya mulai dari yang pertama itu data penilaian. Ini diasumsikan ada 15 panel, 15 penilai ya. Kemungkinan yang pertama ini adalah skalanya 1 sampai 4. Itu untuk bobot skala kemungkinan itu kalau 1 itu sangat jarang. 2 jarang, 3 sering, dan 4 sangat sering. Misalnya kita ambil tengah-tengah misalnya ini 3, ini 2, 3, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3. Ini dari tim penilainya ya. Terus dampaknya itu adalah kalau 1 itu sangat rendah, 2 itu rendah, 3 tinggi, dan 4 itu sangat tinggi. Ini kita 3, 3, 3, 2, 3, 4, 3, 2. Misalnya ini. Dan kita input, kita simpan. Setelah input pengelolaan pertama ini sudah selesai, kita bisa langsung print juga. Ini identifikasinya. Ya. Skornya 2,64 ini adalah kumulatifnya. Namun belum selesai di situ, kita harus inputkan data pengendaliannya dulu. Data pengendaliannya itu pengendalian yang ada. Pengendalian adalah dengan adanya rapat ya. Rapat pengelola. Misalnya ini ya. Efektivitasnya efektif. Pengendalian yang masih dibutuhkan alokasi anggaran rapat. Ya, misalnya ini ya. Terus penanggung jawabnya adalah kepala kantor, targetnya misalnya 12 bulan. Kemudian simpan. Setelah itu kita masukkan data infokom. Ini harus berurutan. Kalau 1 dan 2 belum isi, masuk langsung ke 3 nggak bisa. Jadi langsung setelah 1 dan 2 diisikan, kita isikan data infokom ini. Ya. Ini bentuk sarananya adalah komunikasinya adalah misalnya di sini nota dinas ya, nota dinas ya. Terus penyedia informasinya misalnya humas, penerimanya adalah mengelola pada tiap bidang, misalnya 12 bulan. Simpan. Setelah itu kita klik data pemantauannya. Realisasinya setiap triwulan. Yang belum tertangani adalah misalnya agenda semesteran. Usulan perbaikannya rapat koordinasi. Misalnya ini ya, yang jawabnya adalah misalnya PPK. Kita simpan. Setelah itu peta resikonya.
di sini akan muncul. Nah, diagram peta resikonya nilainya adalah 2,8. Ini diperoleh dari inputan yang tadi itu awal. Oke. Jadi ini kalau mau langsung di print jadinya cetak dokumen pengendalian ini. Jadi ini tadi udah jadi untuk yang resiko teridentifikasi yang pertama ini, ya, yang tadi isian kita tadi itu. Terus yang resiko kedua sampai ke 24 belum terisi, ya. Nah, ini kita harus isi satu persatu. Oke, itu salah satu contoh caranya ngisi di resiko suatu kegiatan. Semoga bermanfaat. Silahkan dilanjutkan di beberapa kegiatan yang ada resikonya. Dan misalnya ini langsung mau di print semuanya, bisa ya. Di menu aplikasi ini, klik identifikasi ini, langsung dicetak. Misalnya di bagian dana bos ini ya. Ini peta resikonya kita isikan. Kalau belum ada nanti masih muncul belum ada ini. Oke, gitu ya. Terima kasih. Bisa diekspor ke Excel juga. Ini ya. Ini untuk pelaporannya di daftar resiko ini. Semuanya ya. Contohnya ada di sini ada 14. Oke. Ini daftar resikonya. Yang kita isi tadi baru satu ya contohnya. Tujuannya adalah untuk ini. Nah, cetak. Begitu ya. Jadi di aplikasi Simpi ini ada untuk ngisi survei internal dan satunya lagi adalah manajemen resiko suatu kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.